Perkenalkan, nama gue Mileno Enwar. Orang mengenal gue sebagai traveler. Sudah beberapa tempat di Indonesia yang gue kunjungi. Kali ini, gue datang ke salah satu kota di pinggir Jakarta. Kota yang memiliki jargon akhlakul karimah, yaitu Kota Tangerang. Tempat pertama yang gue kunjungi adalah Masjid Raya Al-Azom. Masjid yang menjadi kebanggaan warga kota Tangerang dengan kemegahan dan keunikannya, yang menjadi salah satu landmark di kota ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang masjid ini, gue mencoba bertemu salah satu pengurus masjid, yaitu Mas Mikdam. Ia akan bercerita banyak tentang sejarah Masjid Raya Al-Azom. Masjid Raya Al-Azom ini merupakan masjid kebanggaan kota Tangerang. Peletakan batu pertama Masjid Raya Al-Azom itu pada tanggal 7 Juli 1997. Pada waktu itu wali kotanya yaitu Bapak Zakaria Mahmud. Peresmian Masjid Raya Al-Azom ini pada tanggal 23 April 2003. Udah diganti wali kotanya. Waktu peletakan batu pertama Bapak Zakaria Mahmud, setelah peresmian itu oleh Bapak Muhammad Tamrin. Masjid Raya Al-Azom ini mempunyai keunikan. Salah satunya Masjid Raya Al-Azom tidak mempunyai tiang penyangga. Jadi satu induk kubah besar ditopang dengan 4 kubah anak. Jadi kalau misalkan kita total, kubah yang ada di Masjid Raya Al-Azom itu berjumlah 5. Itu melambangkan rukun Islam. Terus diameter kubahnya yaitu 63 meter. Menurut sejarah yang saya pernah baca buku di sejarah Al-Azom, yaitu kubah yang terbesar se-Asia. Waktu sambutan Ketua MUI periode sebelumnya, yaitu Kiai Haji Edi, beliau menuturkan bahwa kubah Masjid Raya Al-Azom itu sudah terbesar sedunia. Jadi wajar ya kalau misalkan Masjid Raya ini dijadikan ikon maupun sama orang-orang, karena memang bukan hanya bangunan masjidnya yang seperti masjid gitu ya. Jadi di sekitaran masjid ini itu ada bangunan seperti benteng. Jadi itu kan menandakan bahwa kota Tangerang itu kota benteng. Terus harus sering-sering berkunjung ke sini karena memang Masjid Raya ini merupakan ikonnya kota Tangerang yang mempunyai jargon kota akhlakul karimah. Setelah mengunjungi Masjid Raya Al-Azom, gue mendatangi salah satu kampung tematik yang ada di kota Tangerang. Kampung yang merupakan tempat beristirahat para warga, disulap menjadi kampung dengan penuh warna-warni di dalamnya. Di sini gue bertemu dengan Pak Holik yang merupakan ketua RW di kampung Berkelir. Gue mencoba mencari informasi tentang kampung tematik ini. Pengen tahu nih, ya. Kampung Berkelir ini dulunya seperti apa ya Pak? Oh, dulu ini dibilang orang katanya kampung kumuh gitu. Oh, kampung iya. kumuh. Jadi kira-kira sambil keliling-keliling kali ya Pak, kita lihat-lihat lokasi di sini. Oh iya, Boh. Silakan. Ayo. Seperti apa Pak? Bisa nyampe warna-warni kayak gini? Iya, yang saya katakan di awal itu ini dulunya kampung kumuh. Iya. Dengan inisiatif para tokoh masyarakat juga khususnya anak muda ingin merubah kampung yang tadinya semulanya kumuh ingin menjadi lebih baik gitu. Awalnya kita cuma gotong royong bersih-bersih gitu. Oh, awalnya dulu kayak gitu ya Pak? Iya. Terus kira-kira pas lagi sekarang udah mulai diwarna-warni kayak gitu, itu pada tahun berapa Pak? Tanggal 19 November 2017 itu grand launching oleh Pak Wali Kota Tangerang. Oh, Pak Wali Kota. Oh.
Ini wilayah RT 4 RW 1. Di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar barongsai, yaitu gambar menunjukkan di sini itu ada saudara-saudara saya itu di sini yang non Muslim. Makanya digambarlah barongsai. Semua gambar-gambar yang ada di sini itu digambar oleh para seniman yang datang dari seluruh Indonesia. Itu lebih kurang ada 120 pelukis yang datang ke sini. Dari mana itu nama berkelir itu? Nah, itu kan kita lihat atasnya agak warna-warni, dindingnya cat-cat, semua di jalan juga dicat. Nah, itu makanya disebut bekelir, artinya gitu ya? Warna-warni gitu. Emang yang kita jual di sini itu karena kampung kita tuh berwarna-warni itu. Gitu. Selanjutnya kita mau lihat-lihat apa lagi nih Pak? Ini di sini ada spot Legang Cisadane. Itu tarian khas Kota Tangerang. Yang mana Pak? Nah, ini dia spot Cisadane. Saya hanya berpesan ke warga ini, jagalah kebersihan, karena dengan bersih kita bisa sehat, dengan bersih kita bisa aman, tentram, dan sejahtera. Selanjutnya, gue mendatangi salah satu taman di Kota Tangerang. Kota Tangerang sendiri memiliki banyak sekali taman. Namun, dari beberapa banyaknya taman yang ada di Kota Tangerang ini, gue sangat tertarik dengan salah satu taman, yaitu Taman Gajah. Karena di taman ini, semua bahan yang digunakan adalah dari ban yang didaur ulang, menjadikannya ciri tersendiri dari taman ini. Di sepanjang jalan taman ini, gue bisa melihat sungai yang terbentang luas, yaitu Sungai Cisadane, yang menjadi salah satu sungai terpanjang di Provinsi Banten. Melihat sungai ini, gue jadi teringat ada salah satu foundation yang bernama Bank Sampah Sungai Cisadane. Bank Sampah Sungai Cisadane, atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan Bangsa Suci, berada di Jalan Taman Cisadane, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Tujuan gue mendatangi tempat ini untuk tahu bagaimana masyarakat di sini memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan. Di sini, gue bertemu dengan salah satu pengelola yang ada di Bangsa Suci, ialah Pak Tamrin. Ia menceritakan bagaimana Foundation Bangsa Suci ini berdiri dan bergerak sebagai penggiat untuk masyarakat agar bisa menjaga sungai dan juga merawatnya, terutama dengan musuh kita, yaitu sampah. Jadi Sungai Cisadane adalah suara raja. Gitu. Mungkin ya kalau dulu betapa pentingnya air sungai gitu. Apalagi ini sungai yang melintasi Kota Tangerang. Ya kan yang disebut dengan kota Alaqul Karimah, ya kan, kota yang insannya begitu pada mulia semua. Ini adalah warisan leluhur gitu, yang sebelum Kota Tangerang lahir ini sudah ada gitu. Jadi alangkah baiknya yuk sama-sama lewat Sungai Cisadane ini merawat sungai seperti halnya merawat diri sendiri. Alangkah naifnya ketika kita melupakan sumber kehidupan kita gitu. Bagaimana masyarakat daerah Kota Tangerang biar berupaya jangan sampai sungai kita lagi, khususnya di Cisadane, jangan membuang sampah di sungai gitu Pak? Peringatan itu jangan bosan-bosan. Peringatan itu harus seperti jarum jam, dari angka 12 kembali ke angka 12 gitu. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Tinggal bagaimana kita seperti halnya sholat gitu. Memperlakukan sungai ini seperti halnya kita dilatih di dalam sholat, dilatih dalam zakat, dilatih dalam puasa. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Alangkah naifnya, ya kan,
insan yang mulia, insan yang beriman, ya kan, yang dekat dengan Maha Penciptanya melupakan sumber kehidupannya gitu. Tapi tadi saya baru masuk ke sini, saya melihat adanya, kalau bisa dibilang komunitas atau apa ya Pak itu, bangsa suci itu? Oh, bangsa suci. Bangsa suci itu bukan bangsa yang suci, bukan ya. Bank sampah Sungai Cisadane. Oh. Jadi bank, bentuknya bank. Sudah berbentuk foundation sekarang, yayasan bangsa suci. Setiap kita bergerak kemanapun pasti kita meninggalkan sampah. Nah, bangsa suci mulai mengkampanyekan, muliakan sampah. Karena belajar dari sampah itu bisa berkah. Bedanya bangsa suci dengan bank-bank yang ada, kalau dia uang matang, kita uang mentah. Merubah sampah menjadi berkah. Gitu. Diawali kehadiran bangsa suci itu yang didorong oleh keinginan luhur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan yang luhur. Jadi bangsa suci, apa sejarah awal lahirnya? I don't wanna sit in a get with you, baby, tonight. I don't wanna love, I don't wanna fight. Setelah menjelajahi kota ini, mulai dari Masjid Raya Al Azom, All the things I know. Kampung Berkelir, I don't wanna stay, but I don't wanna go. Taman Gajah, sampai Bangsa Suci. Perjalanan gue di kota ini cukup mengesankan. Di sini, gue menyadari akan berbagai ragam tempat dan keistimewaan di dalamnya. Kota yang dulunya hanya sebatas sebutan bangunan tugu, kini menjadi kota yang besar dengan berbagai keindahan di dalamnya. I don't wanna be the one to keep you from home. I don't wanna be the crooked person in your heart. I don't wanna start